Apa yang akan Allah lakukan jika Allah mencintai seseorang? Apa yang Allah akan lakukan jika Allah mencintai seseorang? Dan hadis ini pun juga bisa menjadi guide kalau Allah membenci seseorang, karena kita balikan saja kondisinya. Allah SWT berfirman, "Faida ahbabtuhu," dan kalau aku mencintainya, dalam hadis qudsi yang dikeluarkan Imam Bukhari, "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih," aku akan menjaga pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, "wa basarahu alladhi yubsiru bih," dan aku akan menjaga penglihatan yang digunakan untuk melihat, "wa yadahu allati yabtishu biha," dan aku akan menjaga tangan yang digunakan untuk beraktivitas, "wa rijlahu allati yamshi biha," dan aku akan menjaga kaki yang digunakan untuk melangkah dan berjalan. Jadi Allah akan jaga mata kita, jaga telinga kita, Allah akan jaga tangan kita, kaki kita, Allah akan jaga lisan kita, Allah akan jaga itu. Wa in sa'alani la'utiyanna, dan kalau hambaku meminta kepada aku akan berikan. Wa la in ista'adzani la'uidzanna, dan kalau hambaku meminta perlindungan, aku pasti akan lindungi. Jadi kalau hambaku minta pertolongan, aku akan tolong. Dan kalau apabila hambaku minta perlindungan, aku akan lindungi. Jadi mari kita lihat diri kita, apakah jadi parameternya itu bukan harta. Oh, kalau Allah kasih harta berarti tandanya Allah sayang sama kita. Kalau Allah sempitkan harta kita, maka artinya Allah merendahkan kita. Itu yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia itu kalau diberikan ujian, lihat ujian kata Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu, dan manusia apabila diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Berupa diberikan harta, diberikan kedudukan sosial yang tinggi, dan Allah katakan semua ujian dalam surat Al-Fajr ayat 15. Fa'amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Allah muliakan secara duniawi dan Allah berikan harta, Allah berikan fasilitas dunia, maka dia akan mengatakan Rabbku memuliakanku. Rabbku memuliakanku. Dan di ayat 16, wa amma idza mabtalahu, dan apabila ia diuji. Lagi-lagi Allah mulai dengan dan apabila dia diuji oleh Allah. Lalu apa ujiannya? Faqadara alaihi rizqah. Rizkinya disedikitkan, diseretkan, dibuat susah secara finansial. Lalu dia dengan simpelnya menyimpulkan fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku sedang merendahkanku. Lalu Allah respon di ayat berikutnya, kalla, bukan seperti itu. Bukan. Karena ketika Allah miskinkan Anda itu ujian, dan ketika Allah kayakan Anda itu pun juga ujian. Itu bukan reward dan punishment, itu bukan penghormatan dan bukan juga penghinaan, nggak ada hubungannya. Itu ujian. Anda diberikan kemiskinan itu ujian, Anda diberikan kekayaan itu ujian. Lalu apa bukti Allah mencintai kita? Hadis qudsi tadi. Allah akan jaga pendengaran kita, Allah akan jaga penglihatan kita, Allah akan jaga tangan kita, Allah akan jaga kaki kita. Dan kalau kita minta Allah berikan, dan kalau kita minta perlindungan, Allah akan lindungi. Simpel aja, setiap hari kita meminta perlindungan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita sholat, kan kita baca itu sebelum baca Al-Fatihah. Pertanyaannya, sepanjang hari kita dilindungi nggak dari syaitan? Itu poinnya. Coba evaluasi diri. Kalau kita dijaga oleh Allah atau dilindungi oleh dari syaitan, sehingga hari itu kita on track, berarti Allah mencintai kita. Kalau enggak, walaupun hari itu project banyak, uang berlimpah, bisa ini, bisa itu, Anda nggak dicintai sama Allah. Jadi itu yang perlu kita renungkan, hadirin sekalian. Banyak orang salah kaprah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr ayat 15 dan 16. Bahkan kalau yang lebih naas lagi, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 44. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma Al-An'am 44, falamma nasu ma dzukiru bihi, dan ketika manusia itu melupakan apa yang disampaikan oleh Allah, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah. Apa yang terjadi ketika orang lupa? Ketika kita misalnya punya staff atau punya employees atau pegawai yang lupa dengan tugasnya, kira-kira kita apain dia? Mungkin kita kasih SP1, kita SP2, kita hukum, nggak boleh pakai fasilitas kantor. Tapi apa yang Allah firmankan dalam ayat ini? Ketika kita lupa, dalam ayat ini, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Begitu mereka lupa, kita bukakan seluruh pintu-pintu dunia buat dia. Allahu Akbar. Bukan dihukum dengan dibatasi fasilitasnya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita akan berikan seluruh pintu-pintu dunia.
Oh berarti dapat reward Ustaz. Sabar dulu, tenang. Hatta idza farihu bima utu, sehingga atau sampai pada titik ketika mereka tenggelam dalam euforia kegembiraan dengan apa yang mereka dapatkan di dunia, tenggelam dalam euforia. Akhadnahu baktatan fa idza hum mublisun. Pada saat itulah kami akan siksa mereka dengan sekonyong-konyong, secara mendadak. Kita akan siksa mereka secara mendadak. Kita akan jatuhkan mereka secara mendadak. Dihancurkan secara mendadak. Lalu apa yang terjadi? Dan mereka terdiam putus asa. Gimana sih orang dijatuhkan, ditikam secara mendadak, atau dikhianati secara mendadak, dan dia disorientasi, dia bingung, dia hancur. Bukan hanya dihancurkan secara fisik, tapi dihancurkan secara psikis. Jadi dia putus asa, benar-benar dihancurkan. Jadi sekali lagi itu yang dinamakan istidraj. Itu yang dinamakan istidraj. Diulur gitu loh, diulur. Jadi bukan ditutup, dibuat miskin. Karena dibuat miskin itu bukan tanda Allah benci sama seseorang. Dan sebaliknya bisa jadi kekayaan itu tanda Allah murka sama seseorang. Kenapa dikasih terus? Biar nanti sakitnya menyakitkan.